kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian selalu kami coba ingatkan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan pasca salat yang tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu nomor hadis 925 bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa memohon kepada Allah dalam 3 hal dengan kalimat yang singkat tapi isinya begitu padat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba memohon kepadamu agar engkau menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan baik, kemudian penerimaan amalan yang diterima. Jadi saya sering ingatkan bahwa selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang sesungguhnya sudah dijamin dengan surga, dijaga dari maksiat, madmunun bil jannah, ma'sumun minal ma'siyah, membuktikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadahnya, dan yang luar biasa masih berdoa kepada Allah dengan begitu tawadhu'nya, ya Allah mohon terima amalan saya. Karena itu seringkali kita bertanya, siapa kita yang bukan seorang nabi, juga bukan seorang rasul, belum ada jaminan bagi kita yang kuat untuk masuk surga, dan kita bukan orang yang maksum dari maksiat, bukan terjaga dari maksiat. Maka kita harus lebih serius dibandingkan dengan orang-orang terdahulu dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya begitu singkat, persaingannya sekarang sangat ketat, dan diingatkan kita dalam surah tadi yang dibacakan oleh imam kita, baik itu di akhir-akhir surah Al-Mudaththir ataupun diantarkan sampai dengan penutupnya surah Al-Qiyamah itu, singkatnya jangan terlampau banyak mainnya. Ya, jangan terlampau banyak mainnya. Jangan terlampau banyak mengerjakan hal yang sia-sia. Sudah saatnya kita membuat kurikulum kehidupan yang teratur. Bahkan solat ini dibuka dengan solat subuh, dan ini memiliki 2 nama di antara sekian solat yang lain. Yang lain cuma 1 nama, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Subuh 2. Ya, fajar dengan subuh. Ingat, fajar dengan subuh. Fajar menunjukkan korelasi keimanan kita yang terpancar ketika mendengar panggilan untuk menunaikan salat. Muncul pancaran dalam hati kita untuk merespon fajar. Ya, ada fajar, infajar, ada fujur, itu beda. Kalau fujur itu pancaran keburukan yang bersumber dari nafsu. Di nafsunya memberikan dorongan keburukan, pancarannya yang masuk ke mata, ke mulut, ke telinga, ke tangan, ke kaki, itu fujur rambatan namanya. Kalau sudah jadi perbuatan disebut dengan su, jamaknya sayyiat. Dari mana dapat kata fujur? Di Quran surah 91 ayat 7 itu sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari mana pancarannya? Dari nafsu. Nafsu memancarkan nanti gelombang-gelombang keburukan, jadi mengeluarkan sesuatu yang tidak bagus. Maaf, itu yang memerintahkan misalnya Anda untuk berdusta. Nah, ketika dia perintahkan untuk berdusta, masuknya kemana? Merambat nanti lewat fujur, masuk ke mulut. Kalau dia masuk ke mata, maka menatap yang maksiat, yang jelek-jelek. Kalau dia masuk ke telinga, maka mendengar yang buruk-buruk. Kalau dia masuk ke tangan, maka mengerjakan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rambatannya disebut dengan fujur. Kalau sudah jadi perbuatan, maka namanya su. Ya, kalau sudah jadi dusta, kalau belum keluar itu belum dituliskan tuh. Tapi kalau sudah keluar dituliskan jadi sebuah keburukan. Itu yang disebut di surah Yusuf surah 12 ayat ke-53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dia memerintahkan ammarah untuk mengerjakan keburukan. Perintahnya merambat, rambatannya disebut dengan fujur. Kalau keluar jadi su, jamaknya disebut dengan sayyiat. Nah, kalau lantas kemudian terjadi perbuatan buruk itu, maka diminta oleh Allah untuk segera tarik kembali dengan bertaubat. Itulah turunnya kemudian surah keempat An-Nisa ayat yang ke-17 sampai 18 itu. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Jadi kalau kita tidak bisa menahan lantas keluar, misalnya keluar kata-kata kurang bagus, tarik langsung. Tarik kembali, taubat itu kembali, arahkan kepada yang baik, tarik lagi. Bagaimana cara tariknya? Pertama kali turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Tarik dengan cepat dengan istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Jadi ada sara'a, awas hati-hati. Ada sa'a, itu beda. Ada sara'a, ada sa'a, itu lain.
Kalau sara' mengerjakan sesuatu dengan cepat, saking cepatnya nyaris tak usah banyak berpikir. Tapi kalau sa' mengerjakan sesuatu dengan cepat tapi dengan persiapan. Ada persiapan. Ya memang cepat respon tapi siap-siap dulu. Karena itu ketika Anda dipanggil untuk istighfar, nggak usah banyak mikir. Jangan-jangan kebanyakan mikir, maut datang lebih cepat dibandingkan dengan istighfar yang Anda kerjakan. Kalau punya dosa pagi ini, jangan tunggu malam untuk tobat. Antum tunggu malam untuk tobat, tiba-tiba maghrib wafat. Tapi ketika Anda mengerjakan Jumat, kalimatnya bukan sara' tapi menggunakan kata sa'. Buka Quran surah ke-62 itu, ayat yang ke-9, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au, bukan fasari'u. Fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kalau Anda kemudian diseru di hari Jumat untuk menunaikan salat ibadah, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah Anda untuk ingat kepada Allah. Zikir di sana salat. Karena salat disebut dengan zikir. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-20 Thaha ayat yang ke-14. Allah menyebut kepada Musa alaihi salam untuk menetapkan Allah sebagai Rabb, menyembahnya dan tunaikan bukti penyembahan itu dengan salat, disebut zikir. Kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri. Musa, saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Awas, hati-hati, la-nya nafi, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Ini kalimat pertama menunjukkan makna uluhiyahnya, ketuhanan Allah. Yang kedua, makna ilah itu menunjuk pada ubudiyah. Ya fa'budni. Jadi kalau Anda sudah mengatakan Allah Tuhan saya, maka Anda pun berkomitmen untuk menyembahnya. Awas, hati-hati nih. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tidak cukup dengan mengatakan saya muslim, percaya dengan Allah. Anda dituntut membuktikan kepercayaan dan keyakinan itu dengan pembuktian penyembahan kepada Allah. Makanya ketika Allah mengatakan kepada Musa, saya Tuhan, kamu harus yakin saya Allah, tapi tidak cukup meyakini saya sebagai Allah. Fa'budni, buktikan keyakinanmu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah. Pertama, ibadah yang paling pokok, tunaikan salat. Jadi kalau ada orang bersyahadat mengaku muslim tapi tidak mau salat, ini menunjukkan ada masalah dalam syahadatnya. Karena nama Allah tidak sekedar menunjuk pada aspek ketuhanannya, tapi juga ubudiyah, pembuktian penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Di surah Quran surah Al-Jumu'ah disebut kita fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah tiba hari Jumat, cepat-cepat siapkan diri untuk menunaikan salat Jumat sebagai zikir kita kepada Allah. Kalimatnya bukan menggunakan kata wasari'u atau fasari'u, tapi kalimatnya menggunakan fas'au. Bersegera di sana, siap-siap mandi dulu, siapkan wewangian. Jadi kalau waktu Jumatnya misal, alhamdulillah 11.58, ya antum siap-siap dari jam 11, siap-siap dari setengah 11, bahkan malamnya siapkan di pakaian untuk Jumat. Ini wewangiannya. Saya mau Jumatan di masjid mana? Jarak dari kantor rumah saya ini ke masjid sekian. Jam berapa saya berangkat? Tiba untuk mengejar saf yang pertama. Keberkahannya banyak. Ada rizki, ada terkabulnya doa, ada macam-macam, ada ketenangan, ada pengabulan segala hal yang dimintakan, ada semuanya. Makanya saking pentingnya dan manfaatnya Jumat itu diminta antum bersegera. Bukankah kalau ada pengumuman mengatakan kepada Anda, di Masjid Al-Azhar besok ini akan ada pembagian bonus untuk setiap yang datang ngambil saf pertama, masing-masing mendapatkan 10 juta. Kalau jamnya ditetapkan 11.58, pembagian jam 12 ya, untuk saf pertama aja 50 orang pertama. Saya tanya, antum datang jam berapa? 98, nggak akan kebagian, nginep antum di masjid. Kenapa? Karena antum tahu banyak hal yang didapatkan. Nah, ini kebanyakan orang Jumatan itu tidak mempelajari dulu apa keutamaan Jumat. Karena dia tidak mempelajarinya, maka dorongan motivasinya itu agak kurang untuk datang dan mengejar keutamaannya. Itu persoalannya. Padahal Jumat itu nanti diiringi dengan kalimat-kalimat yang indah. Ada kalimat tentang rizki. Awas, wallahu khairur raziqin di ayat ke-11-nya. Ada kalimat nanti penyandingan dengan munculnya banyak relasi, ayat ke-10-nya. Ada banyak hal yang mungkin kita bahas di lain kesempatan, tapi saya ingin tunjukkan
Apa yang dibacakan oleh imam tadi, jangan banyak kita kemudian hidup mengisi kehidupan di muka bumi ini dengan mengerjakan hal yang sia-sia. Mulai sekarang petakkan kehidupan dengan lebih baik. Anda mesti tahu apa yang mau dikerjakan di hari ini. Salat kita disebut dengan subuh, pancaran kebaikannya disebut dengan fajar, waktunya disebut dengan subuh, dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Anda harus sudah paham hari ini mau mengerjakan apa. Wasubhi idza tanaffas, di surat At-Takwir itu. Tujuan antum mau kemana? Jam 8 mau mengerjakan apa? Nanti zuhur mau di mana? Saya tanya antum, sekarang mau baca Al-Quran hari ini berapa ayat? Mau menghafal berapa ayat? Surga antum sudah disiapkan seperti apa di hari ini? Mau infak berapa di hari ini? Mau zakat kemana hari ini? Mau mengunjungi orang sakit atau tidak? Mau melihat orang yang wafat atau tidak? Dan sebagainya, itu pasti punya pemetaan. Nah, itulah yang kemudian disebutkan dalam surah yang dibaca oleh imam tadi. Jangan-jangan saat kita sibuk beraktivitas itu, tibalah waktu kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan antum yang meninggalkan dunia duluan, maka boleh jadi dunialah yang meninggalkan antum, sehingga terbitlah kemudian pada akhir kehidupan yang saat itulah Anda akan kaget, karena setiap manusia merasa ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya, dan mereka mengerti dalam hati kecilnya, mereka mengerti bahwa mereka sebetulnya belum siap untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, hati-hati, karena kita punya basirah. Awas, basirah itu diantara maknanya adalah kepekaan untuk menilai perasaan diri sendiri. Ya, awas, setiap kita punya basirah. Jadi kita paham sebetulnya kalau wafat sudah siap belum menghadap Allah. Nah, kalau Anda merasa bekalnya belum cukup, dosanya masih banyak, nah pertanyaannya kenapa masih main-main juga? Maka sebelum tiba waktunya, kembalilah kepada Allah dengan cara yang terbaik. Dan diantara cara yang baik itu adalah berusaha untuk belajar lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi wasilah untuk memperbaiki diri kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, pembahasan yang pertama. InsyaAllah seperti kami janjikan, saya bermohon maaf terlebih dahulu. Saya berencana untuk mengkopi setiap lembar pembahasan di kitab ini dan membagikan kepada antum dalam setiap pertemuan. Tapi qadarullah, karena kami baru tiba dari safarnya cukup jauh, bahkan ini baru pertama kali saya naik pesawat, perjalanannya selama setahun. Betul, saya tidak berdusta di sini. Saya serius. Jadi saya berangkat dari Jeddah itu jam 8 pagi, ya, nyampe sini jam 8 malam. Saya berangkat dari Jeddah jam 8 tanggal 31 Desember. Nyampe sini pagi-pagi, ya, 1 Januari. Ya, 31 Januari 2019 jam 9 pagi. Ini setahun saya perjalanan dan tidak sempat kemudian mengkopi ini. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan kopi dan bagikan. Baik, setahun kan? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab ini akan membahas tentang keutamaan ilmu dan para ulama, para pemilik ilmu, kemudian keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Ada 4. Ya, saya ulang ya. Bab yang kita akan bahas ini pada pembahasan yang pertama akan membahas 4 hal yang sangat penting. Awas, hati-hati. 1, membahas keutamaan ilmu, pengetahuan. Yang kedua, membahas keutamaan tentang para pemilik ilmu, ulama. Yang ketiga, membahas tentang keutamaan mengajarkan ilmu. Dan yang keempat, membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. 4 hal ini. Ini penting nanti untuk kita awali dalam pembahasan dengan tujuan ada beberapa hal. 1, menumbuhkan motivasi kuat ketika kita akan merencanakan dan mengerjakan sesuatu hal yang telah kita rencanakan itu. Misal, kita akan bahas tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Nah, antum misalnya dalam sepekan beraktivitas nih, ya, dari mulai misalnya taruhlah sekarang di kalendernya Senin, Selasa, Rabu sampai dengan ke Ahad. Itu kan antum punya kurikulum kehidupan. Kegiatan rumah tangga, kegiatan di kantor, ada teman-teman yang masih muda yang di kampus, ada yang belajar, ada yang macam-macam. Nah, dari sepekan itu
Ketika antum memetakan kegiatan-kegiatan beraktivitas, nah, adakah di antara sepekan itu antum menempatkan kegiatan beraktivitas untuk menuntut ilmu? Ketika Anda ingin tempatkan sesuatu dan Anda ingin rancang kegiatan, bukankah di antara kegiatan yang Anda tetapkan, Anda harus menetapkan dulu apa manfaatnya? Apa keutamaannya? Mustahil Anda ingin meraih sesuatu kalau di balik itu tidak ada manfaat bagi Anda. Mustahil ada orang ingin masuk misalnya ke ITB, ada yang ingin ke IPB, ada yang ingin ke UI, ada yang ingin ke Madinah, ada yang ingin ke Mesir, ke Al-Azhar, ada yang ingin ke Ummul Qura. Kalau dia tidak melihat manfaat di balik itu, mustahil dia punya keinginan mengejarnya. Mustahil Anda menetapkan saya ingin bekerja di kantor A, saya ingin bekerja di kantor B. Kalau tidak ada manfaatnya, mustahil Anda kerja. Dan mustahil Anda mengejarnya. Dan yang paling dahsyat adalah semakin banyak Anda ketahui keutamaannya, semakin banyak Anda ketahui banyak manfaatnya, maka semakin termotivasi Anda untuk mengejarnya. Saya tanya pada Anda, kalau Anda dapat pilihan bekerja, misal yang satu perusahaan gajinya 10 juta per bulan, yang satu lagi gajinya 100 juta per bulan, dua-duanya halal dan berkah. Pertanyaan saya, mana yang Anda akan kejar? Yang 10 juta atau yang 100 juta? 100 juta. Baik, pertanyaan saya, apakah maksimal Anda akan kejar atau semampunya saja Anda akan dapatkan pekerjaan itu? Maksimal Anda akan kejar. Kalau jam wawancaranya jam 7, jam berapa Anda datang ke kantor itu? Nah ini pemikiran semacam ini dalam konteks urusan dunia, mesti Anda bawa juga logika ini untuk memahami urusan agama. Karena kadang-kadang manusia itu unik. Kalau urusan dunia logikanya cepat dipakai, tapi itu kadang-kadang sering tumpul dalam urusan akhirat. Padahal dalam hati yang paling beningnya dia menyadari bahwa akhirat itu yang abadi. Kalau ditanya meninggal enggak? Meninggal. Hartanya dibawa enggak? Enggak. Mobil dikubur enggak? Enggak. Rumah dibawa enggak? Enggak. Terus ke akhirat bawa apa? Bawa amal soleh. Ada amal solehnya sekarang? Belum tahu tuh. Kan aneh gitu kan. Sekarang saya ganti pengumumannya. Besok Masjid Al-Azhar akan mengumumkan bahwa siapapun yang datang ke masjid ini sholat subuh pertama kali, 100 orang pertama masing-masing akan mendapatkan amplop 1 juta rupiah. Contoh. Tolong catat ini kalimat terakhir. Contoh. 100 orang pertama dapat amplop masing-masing 1 juta. Baik, pertanyaan saya, kalau ini di broadcast menyebar, banyak kemudian disebarkan, maka apakah jamaah akan penuh datang subuh di Al-Azhar? Penuh. Jam berapa datang subuh? Kalau kemudian waktu subuhnya 14.18, jam berapa datang ke masjid? Genap. Ganti pertanyaan yang kedua. Kalau di broadcast isinya hadis Nabi, siapa yang datang duluan ke masjid, kemudian dia mendapatkan 2 rakaat sebelum subuhnya, bahkan dia tunaikan menunggu waktu subuh di masjid, maka dia akan mendapatkan 25 kebaikan, dia akan mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya, dia akan mendapatkan 27 kebaikan salat berjamaahnya, dan dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah penuh dengan keberkahan. Kalau ini di broadcast menyebar kemudian ke masyarakat, pertanyaan saya, jam berapa datang salat subuh? Nah, ini yang harus kita perbaiki dulu cara berfikirnya, bahwa kebanyakan orang sekarang kenapa tidak banyak termotivasi untuk mengejar keutamaan ibadah demi akhiratnya yang abadi. Satu, karena kurang mengetahui keutamaan di balik ibadahnya. Dan yang kedua, ini yang penting saya tegaskan, karena sekarang kurang banyak orang mendapatkan informasi bahwa akan ada dampak dari kemuliaan akhirat itu kepada kemuliaan dunia. Jadi ketika Anda mengejar kemuliaan akhirat, itu dunia otomatis akan diikutkan. Saya ulang ya, kalau Anda mengejar dunia saja, itu dunia, akhirat belum tentu ikut. Tapi ketika Anda berbalik mengejar akhirat, itu dunia otomatis akan diikutkan di dalamnya. Jadi bukan berarti ketika Anda tidak mengejar akhirat misalnya, dan Anda kemudian kejar dunia, akhirat tidak akan ikut. Cuma kalau Anda kejar akhirat, demi Allah saya katakan, yakinkan pada diri Anda, otomatis dunia akan diikutkan. Apa Anda kira dengan menjadi penghafal Quran akan kehilangan dunia? Tidak. Silahkan cek di mana penghafal Quran yang menghafal Qurannya benar menjadi sengsara. Tidak ada. Rizkinya dijamin, kehidupannya nyaman, hatinya tenang, hidupnya mulia, terangkat derajatnya. Bahkan yang paling hebat,
Anaknya yang hafal, bapak ibunya dapat bagiannya. Kok bisa anak yang hafal Quran, yang ikut haji bapak ibunya, yang ikut haji pembimbingnya, yang ikut haji bibinya, yang ikut haji saudaranya? Itu luar biasa. Karena itu kita akan keluarkan dulu apa keutamaan dibalik menuntut ilmu ini, dibalik pengetahuan dan ulama ini, sehingga nanti antum bisa petakan minimal 2-3 hal dalam kehidupan. Satu, bismillah. Kalau kita sudah mengerti tentang keutamaan dibalik pengetahuan, maka hal pertama yang mungkin kita bisa lakukan adalah mengagendakan kegiatan ini dalam sepekan kita beraktivitas. Masa iya dalam sepekan antum beraktivitas tidak ada satupun waktu untuk mengikuti ta'lim? Satu, kita bisa menempatkan ini untuk menyusun agenda dalam rangka menuntut ilmu. Nanti saya tunjukkan kepada anda melalui kitab ini, dan disebutkan lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau anda bisa merencanakan dalam sepekan, nih lihat oleh anda, Senin sampai dengan Ahad ada kegiatan majlis ta'lim di mana saja. Di Al-Azhar saya sudah banyak nih, ustadz ini, materinya ini. Ketika anda baru menetapkan itu saja sebagai kegiatan anda, berapa pahala yang sudah dituliskan untuk anda? Itu nanti ada. Yang kedua, apa jaminan dunia yang diikutkan kepada anda? Itu pun akan ikut. Dua, dengan mempelajari bab ini, antum teman-teman sekalian sekaligus bisa merencanakan masa depan bagi keturunan atau diri antum pribadi untuk mengejar keutamaan menjadi seorang alim ulama. Kita akan lihat bagaimana keutamaan seorang alim, jamaknya ulama. Jadi kalau seorang ulama agak kurang tepat dalam bahasa Arab sebetulnya. Ya, ulama itu banyak, jamak dari kata alim. Ya, tadi kalau anda merencanakan misalnya anak saya mesti ada satu di antara mereka menjadi bagian dari ulama, atau saya dalam berapa tahun ke depan mesti jadi ulama. Ketika anda punya konsep demikian dan ada satu di antara keluarga anda menjadi ulama, maka apa yang anda akan dapatkan dalam kehidupan dunia dan akhirat? Dua, menghadirkan cita-cita sebagai ahli ilmu atau ulama. Anda punya anak 3, anda rajin ikut ta'lim misalnya. Yang satu anda siapkan jadi misalnya dokter, yang kedua anda siapkan jadi arsitek, yang ketiga begitu anda mengetahui kemudian isi keterangan di kitab ini, baru anda kemudian ada penyesalan. Kenapa yang pertama tidak saya siapkan jadi ulama? Karena ketika anda siapkan pada track yang pertama ini, satu jadi ulama, maka yang lainnya akan mengikuti. Ilmu-ilmu lain akan mudah kemudian untuk diserap. Betapa banyak kemudian orang-orang di masa lalu menyiapkan anaknya dengan pendidikan kadar ulama dari sejak dininya, tiba-tiba ketika belajar aspek ilmu yang lain begitu dimudahkan oleh Allah. Kedokteran langsung dikuasai, astronomi dikuasai, kemudian ilmu falak dikuasai, matematika dikuasai. Pernah dengar kitab ini? Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu kitab pengantar tentang fikih, isinya keterangan-keterangan pendapat-pendapat ulama, kemudian diberikan perbandingannya. Itu teman-teman dikarang oleh seorang dokter namanya Ibnu Rusdi. Itu dokter ini sebelum jadi dokter mendapatkan pendidikan keulamaan, menghafal Qurannya, baca kitabnya, bagaimana sholatnya. Itu dokter itu luar biasa, dokter spesialis bedah. Seorang dokter, anda bayangkan. Jadi begitu kemudian mendapatkan kedekatan dengan Allah, dididik oleh kedua orang tuanya, diarahkan pada jalur keulamaan, maka belajar ilmu yang lain itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah ada penelitian, bahkan yang teliti itu satu tim khusus. Ya, ada yang mengatakan di University of California, ada yang mengatakan di beberapa tempat yang lain. Mereka meneliti khusus kenapa orang-orang dulu mudah mendapatkan pengetahuan yang lain setelah mereka belajar Al-Quran. Ternyata ketika dipetakan orang yang menghafal Quran saja dengan benar, baru satu Al-Quran, itu kecerdasannya akan bertambah meningkat 3 kali lipat dari orang biasa. 3, kita akan lihat kalau sudah antum kemudian punya agenda menuntut ilmu, merencanakan sebagian dirinya atau keturunannya menjadi bagian ahli ilmu, maka yang ketiga, antum tinggal mengatur kapan kemudian mengamalkan ilmu yang telah didapatkan itu. Khususnya keutamaan mengajarkannya baik di rumah, karena nanti kita akan lihat bahasanya menggunakan kata ta'lim, mentransfer pengetahuan. Ya, anda jangan kira sederhana ini Pak ya, Bu ya. Orang-orang yang datang ke majelis ilmu, kemudian dia catat itu apa yang dia pelajari, kemudian dia bawa kembali ke rumahnya. Mungkin anda yang datang ke sini tidak semua dengan keluarganya.
Ya, ada yang datang anaknya, bapaknya tidak sempat ikut. Ada yang datang bapaknya, istrinya tidak sempat ikut. Demi Allah saya katakan, kalau Anda datang benar ke majelis ilmu, kemudian Anda catat itu, belum Anda jadi ustadz, belum jadi alim, belum jadi syekh, cuma sekedar datang, catat, pahami, dan pulang ke rumah Anda, lalu Anda kemudian share itu dengan kerabat Anda, yang sekarang mungkin bisa diupload juga, ya, bisa Anda kemudian tampilkan di media sosial. Apa pahala yang diberikan oleh Allah pada saat itu? Kalau benar Anda lakukan seperti itu, maka pahala ikut taklim Anda dan membagikannya itu senilai dengan jihad fi sabilillah. Itu ada di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122, paling kiri sebelah bawah. Senilai. Saya bacakan ayatnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Tidaklah semestinya orang-orang beriman itu semuanya kemudian bergegas untuk berjuang secara fisik ke medan perang. Karena ayat ini turun itu saat musim-musim jihad fisik. Jadi kalau ada panggilan untuk berjihad secara fisik, maka semua bersemangat untuk mengejarnya. Karena tahu keutamaannya. Keutamaan mati syahid, keutamaan berjuang di jalan Allah, pahalanya begitu banyak. Jadi begitu ada panggilan, pernah dikisahkan ada seorang yang baru pulang dari niaga, dia pulang dagang sudah berbulan-bulan. Begitu masuk rumah, bertemu kemudian dengan istri dan keluarganya, sudah mandi, sudah makan, sedang diskusi dengan istri, ngobrol ringan. Fanada munadinil jihadi fi sabilillah. Tiba-tiba datang seruan dari seorang penyeru untuk berjihad. Jahidu fi sabilillah, jahidu fi sabilillah. Ayo jihad, ayo jihad, ayo jihad. Maka apa kata suaminya? Dia berkata kepada istrinya, kalau dalam bahasa kita, tibalah panggilan dari Allah sekarang saya untuk berjihad. Saya pamit dulu ya. Yang resikonya itu barangkali menghadirkan resiko tidak pulang. Wafat dia di medan perang. Tiba-tiba ada panggilan jihad, jihad, pamit pada ibu, jihad dulu ya. Dan resikonya belum tentu pulang. Pertanyaan saya, bagaimana respon ibu kepada suami pada saat itu? Pak, ada nggak gelombang kedua? Lihat, dicek. Apa jawaban para perempuan pada saat itu? Mereka paham, mereka mengerti. Ada hadis Nabi di riwayat Muslim sekarang, apa yang dikerjakan oleh suami di luar rumah, sepanjang istrinya ridha, maka dia akan mendapatkan bagian yang sama dengan apa yang dikerjakan oleh suami tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau istri benar-benar ridha dengan pekerjaan suami yang diridhai oleh Allah, maka setiap keluarga mengerjakannya, istri mendapatkan bagiannya. Maka respon setiap perempuan pada saat itu, silahkan tunaikan jihad fi sabilillah, maka kami pun akan berjihad di dalam rumah. Berangkat semua. Nah, karena semua berangkat, ada sebagian yang kemudian dilupakan. Majlis ilmu kosong. Padahal ke depan ilmu itu penting untuk mengisi kualitas jihad. Maka dari itulah turun ayat ini untuk memberikan kabar gembira pada umat Islam. Jangan semua berangkat. Kata Allah, saya turunkan amalan lain yang saat itu kamu kerjakan, maka nilainya akan sama dengan jihad ke medan perang. Maka turunlah kalimat pertamanya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya semua orang mesti pergi ke medan perang. Hai orang-orang beriman, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Kata Allah, ayo sebagian jangan pergi semua ke sana. Walaupun cuma sedikit, ayo kumpulkan, datang, penuhi majelis ilmu. Dan niatkan oleh Anda, satu, tafaqquh fid din, belajar dengan serius sampai memahaminya. Catat ini. Paham? Tahan ya. Perhatikan baik-baik. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, catat, pahami. Setelah antum paham, maka catatan dan pemahaman itu bawa pulang, kemudian sampaikan kembali pada keluarga Anda, kerabat Anda, teman-teman Anda yang mungkin tidak ikut dengan Anda. Sampaikan pemahaman itu supaya mereka pun memiliki pemahaman yang sama dengan antum. Jika Anda melakukan itu persis sama bahkan di masa kini, maka nilai taklim kita itu senilai dengan jihad fi sabilillah. Misal saja antum berangkat ke sini, masuk ke sini. Begitu seketika antum masuk kemudian pulang, belum sampai ke rumah, wafat di perjalanan. Itu wafatnya langsung syahid. Syahid. Bahkan yang paling dahsyat, belum nyampe ke sini. Tapi antum niatkan taklimnya seperti ini. Antum siapkan catatan. Bahkan dari sejak sepekan sebelumnya udah lihat jadwal nih. Kajian Ustadz Fulan,
Saya bukan hanya ingin datang, tapi ingin merubah keadaan diri saya lebih baik. Kemudian antum siapkan catatan, punya catatan khusus. Ini untuk ta'limnya, ini yang materi arba'in, ini materi riyadhus shalihin, ini materi adab. Siapkan oleh antum. Begitu anda berangkat, baru keluar pintu rumah, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang anda duga. Itu langsung dituliskan pahala jihadnya. Langsung begitu wafat, Allahu Akbar, diterima syahid antum, ditetapkan pahalanya. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah. Lihat pertengahan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bertekad merubah dirinya untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Saya pengen berubah, kemarin saya masih jauh dari agama, sekarang saya pengen dekat dengan Allah. Saya ingin berubah lebih baik dalam pandangan Rasulullah. Anda berangkat tuh, baru keluar rumah, baru beberapa langkah, thumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang Anda bayangkan. Perhatikan apa balasannya dari Allah, menggunakan huruf fa, bukan waw, bukan thumma, pakai fa. Yang dalam ilmu nahwu, fa itu huruf yang sesuatu yang memberikan respon cepat. Di kalau pemberian, berikan dengan cepat. Kalau kedatangan, datang dengan cepat. Setiap menggunakan fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Apa pahalanya? Syahid fi sabilillah. Jangan main-main tuh. Ini nggak mudah. Silahkan buka tafsirnya Syekh Mustafa Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi. Ya, itu diantara para Syekh Al-Azhar. Beliau punya kitab tafsir namanya Tafsir Al-Maraghi, ya. Buka oleh antum Tafsir Al-Maraghi, masuk kemudian kepada Quran surah ke-9 ayat 122 dan beberapa keterangan tafsir yang lain menguatkan juga pendapat ini. Perhatikan. Dalam situasi jihad fisik saja, ada jihad fisik nih. Jihad. Itu status menuntut ilmu yang seperti ini disamakan nilai pahalanya dengan yang jihad fisik. Maka kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, kalau tidak ada panggilan jihad fisik, sedang tidak ada jihad ke medan perang, tidak ada jihad angkat senjata, maka secara otomatis jihad menuntut ilmu nilainya naik di atas jihad fisik. Saya ulang ya, ayat ini turun menyamakan pahala jihad ilmu dengan jihad fisik. Jadi kalau ada orang berangkat ke jihad fisik dengan berangkat ke majlis ilmu untuk berjihad, nilainya sama-sama fi sabilillah, serupa. Maka secara nalar gampang dipahami, kalau tidak ada panggilan jihad fisik, sementara yang jihad ilmu ini masih berkembang di majlis ilmu, banyak pengajian dan sebagainya, maka nilai berangkat ke majlis ilmu itu nilainya melebihi jihad fisik, sepanjang panggilan jihad fisik ini tidak ditemukan. Saya tanya pada anda, kalau anda ditawarkan sekarang, tawarannya banyak, anda yang tinggal di sekitaran sini saja, perhatikan berapa peluang mendapatkan pahala syahid yang datang hampir setiap hari. Al-Azhar, As-Salam, Al-Ihsan, geser ke sana nanti ada Masjid Baitur Rahim, ke sana ada Al-Ikhlas, sana ada Al-Ihsan lagi. Berapa banyak setiap hari anda ditawarkan wafat dalam keadaan fi sabilillah, dan pahalanya banyak. Kan rumus pahala itu ketika didapatkan menggugurkan dosa. Gini nih. Ini adanya di hadis Muslim, riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau antum mengerjakan kebaikan, lalu mengerjakan keburukan, maka yang baik ini akan menutupi yang buruk. Pahalanya diambil, nutup keburuknya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ambil yang baiknya, tutup yang buruknya. Bisa. Sekarang antum sholat subuh, keluar dari sini, lihat orang misalnya terlihat nampak kasat mata seakan-akan tidak sholat subuh, dia olahraga, lalu anda katakan, anda gunjingkan misalnya. Coba lihat tuh, manusia cita-cita masuk surga, tampang begitu, pengen surga, subuh enggak, enggak kayak kita ya. Iya, misal ya. Nah, begitu kalimat itu keluar, itu seketika pahala sholatnya dipindahkan kepada orang yang zalim itu, langsung pindah. Terus yang satu datang, kenapa? Itu iya, nggak nyangka ya, nyangka. Yang satu bilang, alhamdulillah saya tidak seperti dua orang itu tuh, nggak bagus mereka. Keluar tuh, pindah. Jadi konsepnya berbuat baik, berbuat buruk, yang baik akan menutup yang buruknya. Anda berbuat jujur, besok berbuat dusta, maka yang jujur akan menutup yang dustanya. Demikian seterusnya.
Nah sekarang yang mau saya tanyakan adalah, adakah orang yang selama hidupnya sampai sekarang tidak berbuat dosa? Saya tanya pada anda, siapa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, silakan angkat aja, saya pulang. Anda lebih layak untuk mengajar. Tidak, siapa yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang dosanya agak banyak boleh angkat tangan. Yang dosanya banyak angkat tangan. Tahan. Dah, turunin. Sekarang saya ganti nih. Ini sering saya katakan seperti ini. Siapa yang pengen masuk surga angkat tangan. Turun. Siapa yang pengen surganya Firdaus angkat tangan. Turun. Siapa yang pengen surganya bersama Nabi angkat tangan. Tuh manusia paling aneh. Antum pengen masuk surga tapi ngaku banyak dosa. Gimana cara berpikirnya? Nabi Adam diperkenankan salahnya sedikit keluar dari surga. Antum banyak pengen masuk. Gimana cara berpikirnya? Cara berpikirnya gugurkan kesalahan ini. Gugurkan, hapuskan dosa ini. Bagaimana cara ngapusnya? Lihat tadi konsepnya. Pahala itu akan menggugurkan dosa. Nutup. Maka cara cerdasnya adalah carilah amalan-amalan yang menghasilkan pahala banyak. Sehingga dosa-dosa ini akan seketika ditutup. Habis seketika. Ini yang disebut dengan amalan cerdas dalam beramal saleh. Maka Nabi memberi rumus disebut dengan namanya sedekah jariyah. Sedekah itu kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik namanya sedekah. Bukan berarti harus mengeluarkan uang masukin kotak, bukan. Itu satu di antara jenisnya. Setiap perbuatan baik disebut dengan sedekah. Zakat itu sedekah. Quran surah 9 ayat 103. Infak itu sedekah. Quran surah kedua ayat 264. Salat itu sedekah. Menuntut ilmu itu sedekah. Nah teman-teman, kalau anda merasa banyak dosa dalam kehidupan, cari amalan-amalan yang kira-kira pahalanya itu bisa menggelembung menutup peluang dosa yang pernah kita kerjakan. Contoh ya, antum punya uang 50.000. Antum belikan misalnya uang ini makanan, lu sedekahkan pada seseorang, pahalanya ada paling minimal 700 kali lipat. Kalau makanan ini kemudian jadi energi, jadi tenaga, lalu kemudian dia sholat, dari pahala sholat itu antum dapat bagiannya. Tapi kalau sudah habis energinya, maka selesai pahala antum 50.000. 50.000 ini antum gunakan untuk membeli mushaf, lalu berikan kemudian kepada penghafal Quran. Simpan, entah disimpan di masjid atau langsung berikan kepada ma'had penghafal Quran, berikan pada santrinya. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala yang dibacakan oleh penghafal Quran dari setiap hurufnya? 10. Satu huruf 10. Dan tidak akan pernah ada penghafal Quran yang menghafal Quran setiap hari cuma satu huruf. Dari siapa mushafnya nih? Bapak Fulan. Dia udah banyak pahalanya, sehuruf aja. Nun, dah ganti mushaf. Gak ada. Dan penghafal Quran itu kalau sudah menghafal pasti diulang-ulang, gak pernah sekali. Dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa pahalanya? Ada yang lebih banyak daripada itu. Datang ke majelis ilmu, kata Imam An-Nawawi, maka anda akan mendapatkan pahala yang berlimpah lebih daripada apa yang tadi disampaikan. Niatnya aja udah tercatat sebagai jihad. Mau berangkatnya aja itu sudah, kalau wafat langsung syahid. Kalau anda bertobat di perjalanan sambil istighfar itu, maka istighfarnya menggugurkan dosa. Sebanyak apapun dosa anda, kalau benar tobatnya, wafat di perjalanan belum nyampe ke majelis ilmu, itu langsung statusnya syahid, dijamin dengan surga. Pernah satu orang membunuh 100 orang. Kisahnya sangat viral. Membunuh 100 orang, mau tobat. Ketika mau tobat, apa yang disarankan oleh syekhnya pada saat itu? Silahkan cek pertama kali. Dia bukan disarankan untuk memperbanyak puasa pada saat itu. Dia bukan disarankan untuk memperbanyak sholat. Dia tidak disuruh untuk langsung baca Al-Quran. Tapi pertama kali kata syekhnya, datangi majlis ilmu Syekh Fulan di sana. Karena beliau paham syekh ini punya kelebihan dalam membimbing orang lain. Ini adab sesama ustaz. Kalau anda mengetahui bahwa ustadz yang lain lebih mampu mengajarkan pada kebaikan, arahkan kepadanya. Jangan dipaksakan mengajarkan sesuatu yang belum anda kuasai. Apalagi membatasi orang lain untuk belajar pada orang lain lebih mampu, itu dosa. Dosa.
Silakan cek. Imam Asy-Syafi'i menganjurkan belajar pada Syekh Fulan, Imam Ahmad menganjurkan belajar pada Syekh Fulan, dan seterusnya. Tapi yang paling menarik teman-teman, ketika dia berangkat, di jalan dia beristighfar kepada Allah, taubat. Sedangkan orang taubat dicintai oleh Allah. Quran surah kedua ayat 222. Lihat ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang taubat. Jadi Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Allah itu lebih mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Begitu cinta Allah diturunkan, maka cinta kaidahnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 itu bersanding dengan istighfar. Permohonan ampun dan ampunan langsung dari Allah. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, itu otomatis yang pertama kali diberikan ampunan dari dosa. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang diberikan pertama kali bukan dunia, ampunan dari dosa. Makanya jangan kaget kalau antum datang ke masjid pertama kali, mau tobat, mau zikir, sholat, khusyuk, pulang-pulang keluar dari masjid, sepatu hilang, sendal hilang. Cari dulu, kalau nggak ketemu, itu kemungkinan dua. Kemungkinan pertama, amanah antum menggunakan sandal dan sepatu itu sudah selesai. Dan bersyukurlah karena amanah itu dituntaskan dalam keadaan berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Karena dia akan bersaksi di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu semua yang kita kenakan, kita pijak akan bersaksi di hadapan Allah. Dan sandal itu akan bicara, ya Allah, saya dituntaskan tugasnya oleh si fulan ketika saya dibawa ke masjid untuk beribadah kepadamu. Allahu Akbar. Kemungkinan kedua, Allah ingin membebaskan anda dari harta-harta yang haram. Karena rizkinya pencuri, itu rizkinya yang haram. Yang baik-baik dari anda itu didatangkan, diganti. Yang jelek dikeluarkan, yang baik didatangkan. Gitu cara berpikir. Jadi kalau anda berpikir seperti itu, tenang, nyaman menyikapinya. Kadang-kadang terlihatnya tidak menyenangkan, tapi di balik itu Quran surah kedua ayat 216. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Di balik apa yang tidak anda sukai itu, Allah sedang merancang satu hal yang terbaik apa yang anda butuhkan. Jelas sampai sini? Nah, ini bagian yang pertama teman-teman sekalian. Jadi kalau kita sudah paham tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan nanti mencari ilmu, dan keutamaan nanti para ulama, maka di sini diantaranya kita akan punya schedule minimal dalam setiap pekan itu untuk mengutamakan kegiatan ini lebih daripada yang lainnya. Kapan lagi antum mendapatkan pahala senilai syahid? Kapan lagi antum mendapatkan pahala senilai jihad fisabilillah? Jadi kalau ada yang seperti itu, saran saya, identifikasi amalan-amalan itu, bikin list. Apa amalan-amalan yang paling mulia nih? Bikin. Kalau malam tahajud, sebelum subuh istighfar. Itu orang yang biasa istighfar sebelum subuh punya dua keutamaan. Keutamaan pertama, setiap berdoa akan segera dikabulkan. Keutamaan yang kedua, saat kembali kepada Allah, dia akan ditempatkan di surga, di tempat yang paling indah, nomor 2 paling bagus di surganya, yaitu taman surga, yang semua kebutuhannya langsung seketika diberikan oleh Allah tanpa perantara. Itu ada di Quran surah ke-51 di ayat ke-18. Dari ayat 15 sampai 18. Ya, ada orang-orang yang punya kebiasaan setelah tahajud menunggu subuh dan istighfar. Astagfirullah, 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 nunggu. Itu kalau anda membiasakan begitu, itu seketika kalau setiap punya permintaan segera dikabulkan, bahkan ada yang belum meminta langsung dikabulkan. Ya. Baik, list. Dan yang paling dahsyat ini, setiap menemukan dalam sepekan ada kemudian misalnya peluang untuk menuntut ilmu, maka lihat. Kalau ada yang seperti ini, masukkan list kita. Ustadz Fulan, tanggal sekian, jam sekian, peluang fisabilillah. Kita tidak tahu, mungkin kita wafat di dalamnya, atau kita wafat sebelum menujunya, atau wafat pulang dari majlis ilmu. Kalau anda sudah punya list seperti ini, baru dituliskan aja, baru dituliskan. Nulisnya hari Selasa, taklimnya hari Ahad. Begitu dituliskan, setelah nulis malamnya wafat, tulisan antum itu baru checklist, sudah dituliskan sebagai pahala. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah fi sabilillah. Padahal belum datang. Ini teman-teman baru penjelasan judulnya. Sekarang kita masuk pada isinya. Itu baru satu kata, fadlul ilmi, ya. Jadi sabar ya, sabar. Bismillah. Baik. Keutamaan yang pertama, kita masuk pada isinya. Qala Allah Ta'ala, tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menuntut ilmu, satu,
tuliskan dulu Quran surah ke-58 ayat 11. Di sini tidak disebutkan. Quran surah ke-58 Al-Mujadalah ayat yang 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' itu dari kata rafa'. Rafa' itu artinya sesuatu yang tinggi tanpa batas. Saya ulang, tinggi tanpa batas. Jadi antum kalau mau cari batasnya nggak akan ketemu. Saya ulang ya, rafa'a tinggi tanpa batas. Jadi kalau anda ingin mencari batasnya tidak akan ketemu. As-sama'u rafi'a, langit itu tinggi, cari batasnya. Nggak percaya silahkan keluar, pesan Apollo dari sekarang, naik ke atas. Begitu tembus satu, ada lagi, sampai kita berpulang kepada Allah, baru antum tahu bagaimana keadaan sesungguhnya. Kalau bahasanya kemudian diangkat setinggi-tingginya tanpa batas, dan sifatnya terus diangkat, nggak pernah berhenti, angkat, terus angkat tanpa batas, maka tambahkan ya di depannya menjadi fi'il mudhari. Yarfa'. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini ingin menyampaikan pesan, ada dua golongan yang akan diangkat oleh Allah derajatnya tanpa batas, terus diangkat, terus tak pernah berhenti. Angkat, ditinggikan oleh Allah derajatnya. Siapa dua golongan ini? Satu, yang kuat teguh memegang keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya menggunakan fi'il madhi li ifadati tahqiq. Ya, fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya tahqiq, nyata, kuat dipegang. Jadi tidak mudah goyah. Jadi kalau saya tancapkan sesuatu kuat misalnya, ya kuat, nggak goyah. Ana haqqaqtu ya al-asa al-ard. Saya tancapkan dengan kuat, tidak mudah goyah. Ya, tongkat ini misalnya ke tanah, tidak bergoyang sedikit pun. Nah ini fungsi diantara kalimat yang diungkapkan dengan kata kerja bentuknya past tense, madhi. Ya Allah di sini ada yang sangat menarik. Ketika ingin mengangkat derajat menggunakan fi'il mudhari, seakan-akan nggak pernah berhenti, terus naik. Tapi ketika menunjuk siapa yang diberikan derajat itu, maka dikembalikan kepada bentuk fi'il madhi. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang memegang teguh imannya dengan kuat. Di dalam keadaan apapun dia nggak terganggu tuh. Pegang teguh imannya. Nanti saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan kalimat itu. Nah, yang paling menarik begini. Kalimat iman itu kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, maka dia punya pasangan. Pasangannya itu amal soleh. Iman, kalau disebutkan dalam Al-Quran, ini pasangannya amal soleh. Musuhnya amal salah. Tahan. Kalau disebutkan kalimat iman, maka pasangannya amal soleh. Nah, sekarang lihat kaidah ini ya. Lihat ini kaidah bahasa Al-Quran. Jadi kalau anda membaca Al-Quran, pemahamannya mesti seperti ini. Kalau ada dalam Al-Quran kalimat yang berpasangan, kemudian salah satu pasangannya dihilangkan, ini otomatis kalimat ini walaupun pasangannya dihilangkan masih menunjuk kepada makna yang sama. Jadi kalau anda ingin kemudian memahami, menerjemahkan kata itu, maka ikutkan pasangannya. Bisa kalimat pertamanya dihilangkan, bisa kalimat keduanya dihilangkan. Misal, iman alladzina amanu, pasangannya amal soleh. Dari mana ditemukannya Ustadz? Buka Quran surah ke-103. Wal asr innal insana lafi illal ladzina amanu. Setelah amanu wa amilus, iman pasangan amal soleh. Ahli surga juga begitu. Begitu anda ingin menjadi ahli surga, diawali dengan kalimat iman plus amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Iman pasangannya amal soleh. Halal pasangannya thayyib. Halalan thayyiban. Buka Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal pasangannya thayyib.
Nah, kalau dihilangkan salah satu katanya, misal ini yang halalnya dibuang, yang ada cuman thayyibnya, maka cara mengartikannya jangan sekedar diartikan dengan thayyibnya, ikutkan halalnya ke dalam thayyibnya. Contoh, buka Quran surah kedua ayat 172. Di situ disebutkan thayyibnya dalam bentuk jamak tapi halalnya dibuang. Lihat kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya enggak disebutkan. Sedangkan di ayat 168 halalnya disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Di ayat 172 halalnya dibuang, thayyibnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang. Nah, sekalipun halalnya tidak disebutkan, cara menerjemahkan kalimat thayyibnya tetap yang halalnya disertakan. Carilah oleh kalian rizki dengan halal dan dapatkan dari yang halal itu untuk mengkonsumsi yang terbaik. Kalau Anda tanya, Ustadz, kenapa kalimat halalnya dibuang di ayat itu? Lalu dijawab kemudian, kalimat halal itu dibuang karena diawali dengan kata iman. Sebab orang beriman itu imannya otomatis mengarahkan pada yang halal. Dia nggak perlu disebutkan lagi. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi imannya tidak membimbing dia menemukan yang halal, berarti ada masalah dalam imannya. Misal antum pengusaha, karyawan di satu perusahaan misalnya, antum bekerja, Anda beriman, tapi saat dalam keadaan beriman itu Anda menerima sogokan, Anda nyuap orang, Anda korupsi, maka ini menunjukkan ada yang salah dalam iman Anda. Sebab iman itu otomatis kalau ada dalam jiwa seseorang, dia akan menunjuk kepada hal yang baik-baik. Itu kaidahnya. Kata Nabi, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu mencuri, ketika mencuri ada iman dalam dirinya. Maksudnya bukan imannya hilang, imannya kenapa pada saat itu tidak membimbing dia pada yang baik dan tidak mencegah dia dari pencurian. Nah, sama kaidahnya dengan yang ini. Kalau Anda menemukan kalimat iman dan amal soleh, satu kali dibuang salah satunya. Misal amal solehnya dibuang, yang ada cuma imannya saja, maka ini otomatis dalam memahaminya menyertakan kalimat amal solehnya. Contoh, di ayat yang Al-Mujadalah ayat yang ke-11 tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, amal solehnya tidak disebutkan, imannya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bisa memperteguh imannya. Nah, bagaimana cara melihat orang yang teguh imannya itu? Lihatlah lewat amal solehnya ini, dan dibuktikan dengan memperbanyak amal soleh dan mencegah dari perbuatan salah. Jadi ada orang-orang yang saking kuat imannya itu kalau mengerjakan amal soleh semangatnya luar biasa. Adzan zuhur 11.58, bukan Jumat, zuhur 11.58, jam 11 sudah ke masjid, datang tahiyatul masjid, mojok-mojok di pinggir, zikir, baca Quran, istighfar, lihat-lihat ke atas, lihat ke belakang ada yang adzan enggak. Sudah masuk waktu belum ada yang adzan, ambil mic sendiri, adzan, zikir lagi, lihat sudah 10 menit belum ada yang datang, 15 menit belum ada yang datang, tengok lagi, lihat udah 20 menit, dia qomat sendiri. Oh, lihat ke belakang belum ada lagi, yang imamin sendiri, Allahu Akbar, ngimamin sendiri, makmumin sendiri, adzan sendiri, qomat sendiri, berapa pahalanya tuh? Nah, itu yang disebut dengan aman, teguh imannya. Dan saat bersamaan iman itu mencegah dia dari perbuatan salah ini. Makanya kalimatnya menggunakan fi'il madhi, kuat imannya, teguh dia, tahqiq. Jadi kalau ada perbuatan salah, yang pertama kali protes itu hatinya. Dia langsung mengatakan tidak. Begitu Anda, ini jangankan yang nyata salahnya, yang samar saja dia tolak. Misal, maaf ya, antum sendal belum ketemu nih, pas keluar mau pulang, tiba-tiba ada yang menyarankan pakai sendal ini aja Pak, ini dari kemarin ada di sini kok. Maaf, saya tidak bisa gunakan karena belum jelas siapa pemiliknya. Antum ada di sekitaran, tiba-tiba teman antum pamit, antum mau nyatet, isi tintanya habis. Ya, itu kalau iman antum teguh, antum tidak akan ngambil dulu tuh pena ini. Saya pinjam dulu, nanti dia datang baru saya kasih tahu. Sebetulnya perkara itu ringan, tapi orang yang teguh imannya dia akan berkata, bagaimana kalau saat kamu gunakan kamu belum izin, tiba-tiba kamu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara sederhana. Dibagi snack misalnya kan, snack belum kebagian, tiba-tiba ada orang ini antum ambil, atau antum sudah ngambil satu lagi pengen niat dibungkus, punya orang belum kebagian. Itu kalau imannya teguh belum akan didapatkan yang seperti itu, kuat. Ini yang dimaksud dengan kalimat amanu.
Nah sekarang tolong ukur masing-masing ya, ukur masing-masing. Sampai detik ini berapa kekuatan iman kita? Coba, kalau ditawari maksiat seberapa cepat hati kita protes? Yuk, bagus tuh sepatunya. Tidak, saya masih punya iman. Maksudnya tidak yang itu aja lebih bagus. Nah itu berarti bukan cuma bermasalah, sakit imannya. Nah, hati-hati. Jadi kalau ini ringan Pak, tapi kalau antum pulang dari sini akan diuji di kantor tuh. Mulai proyek bermasalah, mulai macam-macam. Mudah nggak tuh gerakin tangan buat tanda tangan tuh? Mudah nggak keluarkan lisan untuk menyetujui? Itu dari mulai sesuatu yang kecil-kecil nanti akan nampak pada yang aspek yang besar-besar. Kalau yang kecil sudah terbiasa, maka dia akan terakumulasi untuk menerima yang besar. Itu yang berbahaya. Uji lagi dengan amal saleh. Sebelum tiba waktu sholat, kalau malam, kalau tahajud berbarengan dengan waktu pertandingan sepak bola. Tuh, Anda dahulukan sholat atau dahulukan nonton bola? Coba dicek lagi. Lihat, semakin Anda kuat. Nah, apa perbedaan orang yang imannya seperti ini dengan imannya yang standar? Orang yang beriman seperti ini, ketika dia mengerjakan amal solehnya, maka pahalanya beda dengan orang yang imannya standar biasa. Ketika dia mulai menunaikan ibadah itu, maka Allah akan terus naikkan pahalanya tanpa batas. Naik. Nggak ada standar hitungan. Misal, contoh ya, saya kasih kaidah infak. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Infak itu, pahala paling minimalnya 700 kali lipat. Pahala maksimalnya nggak ada batas. Jadi yang 700 itu minimal. Ya, jangan putus ayatnya. Kadang seringkali ayatnya diputus, dipotong. Padahal belum selesai. Ya, saya bacakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sering diputus sampai sini. Padahal ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allahu Akbar. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah fi sabilillah. Kamathali habbah, akan menghasilkan satu nilai seperti layaknya satu benih biji. Ambatat sab'a sanabil, jadi tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, setiap dari tangkai ini menghasilkan 100 biji baru. Jadi kalau mau diakumulasikan 1 kali 7 kali 100, 700. Antum masukkan misalnya ke kotak infak 1.000 rupiah, itu paling minimal nilainya kalikan 700 kali lipat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 700.000. Nah 700 ini jangan dipahami teman-teman sekalian, setiap angka jaraknya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 700, bukan. Cara memahaminya nanti saya bacakan hadisnya. Cara memahaminya, setiap satu keduanya itu paling minimal 500 tahun, setengah hari. Itu banyak hadis begitu. Nanti kita lihat nih. Antum baru masuk masjid nih, baru masuk, belum ngapa-ngapain, dapat 25 kebaikan di hadis Muslim. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Antum infak, nilainya kelihatan kecil di mata antum, tapi dalam pandangan Allah itu paling minimal jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. Luar biasa. Nah itu kalau kemudian antum lakukan, apa yang antum lakukan biasa aja, masukin, apalagi hitung-hitungan. Orang yang selalu beramal dengan berhitung, maka Allah pun akan berikan pahala sesuai dengan hitungannya. Tapi yang paling dahsyat ada yang kedua. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada golongan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Dan itu orang spesial, hanya dispesialkan oleh Allah. May yasha, spesial. Kalau ada kalimat spesial dalam Al-Quran, ini bukan menunjukkan keistimewaan orang tertentu, tapi mengajak Anda masuk menjadi bagian darinya. Itu cara memahaminya. Jangan jadi kisah, oh dia spesial ya, dia bagus, bukan. Anda jadilah bagian dari itu sepanjang ada kesempatannya. Ada orang infak 100.000 ya, ada yang infak 1.000. Siapa tahu menurut Allah yang 1.000 ini yang spesial dibandingkan yang 100.000. Siapa yang 1.000 ini? Ini yang mau saya katakan, itulah golongan amanu, yang bahkan dia punya program dalam infaknya. Dari sejak sepekan sebelumnya dia lihat, saya mau ta'lim di Al-Azhar, ya Allah berikan saya kemudahan untuk mencari rizki, ya Allah, yang dengan rizki itu saya akan niatkan untuk berinfak nanti ketika saya ta'lim. Dia siapkan, walaupun nilainya cuma 500 rupiah, cuma 1.000 rupiah, tapi dia menyiapkan jauh sebelum amalan itu dikerjakan. Begitu itu keluar, Allahu Akbar, pahalanya yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang kedua,
dinilai oleh Allah langsung sebagai orang mabrur. Mabrur, dia bisa menginfakkan apa yang paling dia cintai dalam hidupnya, dia siapkan dengan baik. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau antum ingin pahalanya berlipat tanpa batas, coba berubah jadi golongan yang kuat iman. Nah sekarang kita masing-masing bisa mengetes. Coba cek, kalau zuhur jam sekian, berapa jam persiapan kita sebelumnya? Sekarang sudah ingat belum? Kalau baru subuh dan nunggu zuhur tuh luar biasa tuh. Baru subuh nih, udah nanya zuhur nanti jam berapa? Oh itu menunjukkan ada yang spesial. Tapi kalau cara berpikirnya salah, di subuh nih, zuhur jam berapa? 11.58, cepat amat ya. Misalnya, nah ini pun ada masalah. Sama dengan orang mau masuk puasa. Orang yang cinta dengan puasa baru selesai Ramadan dan nunggu lagi, ya Allah kapan Ramadan tiba lagi, ya Allah berikan saya kesempatan untuk memasuki, ya Allah saya merindukan Lailatul Qadar, saya tidak tahu dapat atau tidak di bulan ini, ya Allah di tahun ini dapat atau tidak, ya Allah pertemukan saya dengan tahun berikutnya. Tapi orang-orang yang imannya bermasalah, puasa 2 bulan lagi akan masuk, kapan Ramadan? 2 bulan lagi, ya cepet amat ya, bisa nggak diundur? Bisa nggak diundur? Nah ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Saya ingin menyampaikan ini, maksud saya kalau anda sudah merasa baik, maaf ya, maaf, coba lihat sekeliling anda di keluarga. Mungkin anda sebagai suami baik, istri belum. Mungkin istri baik, suami belum. Mungkin suami istri baik, anak belum. Tolong difikirkan teman-teman, kalau antum tinggal di dunia satu saat akan berpisah. Tapi kalau antum tinggal di akhirat, sifatnya abadi. Kalau di dunia itu antum sekarang ke Amerika, besok kalau pulang ketemu lagi, beda tempat bisa menyatu. Tapi kalau di akhirat satu ke surga, satu ke neraka, bagaimana ketemunya? Maka tolong difikirkan baik-baik. Coba kalau malam-malam tuh sebelum tidur, lihat anak-anak, lihat cucu, dan antum tanyakan pada diri, ketemu lagi nggak ya? Maka dari itu coba dorong mereka dari sejak dini, arahkan kepada pendidikan yang baik, kenalkan dengan masjid, kenalkan kemudian dengan Quran, didik. Sekarang persaingannya ketat bu. Kalau ibu tidak siapkan, ibu kalah oleh orang-orang yang kadang-kadang sering dianggap seperti biasa. Mungkin pekerjaannya cuma kuli, pekerjaannya cuma security, pekerjaannya yang satu cuma ngambil suluh, tapi ternyata sekeluarga hafal Al-Quran dengan sanadnya. Sekarang banyak yang begitu pak. Dan rizkinya juga datang dalam kehidupan dunianya. Nah coba cek, antum masuk kategori itu enggak? Kalau belum masuk, saya sarankan mumpung masih hidup, ayo coba usaha untuk mendapatkan status itu. Itu pahalanya banyak. Orang lain sholat cuma dapat 10, tapi orang seperti ini naik terus 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, terus tanpa batas. Zikir, sekali keluar kalimat pahalanya datang, tapi orang ini tidak, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu yang dimaksud dengan alladzina amanu. Ustadz, apakah saya berpeluang mendapatkannya sedangkan saya ahli maksiat? Sangat berpeluang. Karena Allah membuka kalimat amanu dengan kalimat alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Sedangkan kalimat alladzina itu beda dengan man. Alladzina itu ismun mausulun yadullu alal jam'iyah, huruf sambung menunjuk pada objek bahkan subjek, tanpa batas semuanya. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, mau kaya, mau cukup, semua punya kesempatan yang sama. Seakan-akan Allah katakan begini, hei, saya akan angkat derajat pahala kalian tanpa batas bagi orang-orang yang mau menguatkan imannya. Saya buka peluangnya tanpa batasan. Siapapun mau merasa dia laki-laki, perempuan, lemah, kuat, melihat, tidak melihat, kaya, cukup, besar, kecil, tua, muda, anda masuk ke golongan itu, saya angkat derajat anda. Nanti ya, kalau anda belajar tentang sirah, masuk kemudian kepada kisah-kisah sejarah para sahabat, para tabi'in, tolong setiap disebutkan ulama, bahas ulama itu siapa. Kadang-kadang orang cuma kenal dengan namanya, tidak tahu siapa dan bagaimana kehidupan mereka. Tentang fisiknya, ada orang sering menganggap orang remeh, fisiknya kelihatan seperti sederhana. Coba lihat ulama namanya Atha bin Rabah, bagaimana fisiknya. Kalau dilihat kasat mata, banyak orang mungkin kalau nggak kenal lari melihatnya, tapi kalau melihat amalnya, banyak orang ingin mendekat kepadanya. Aman. Nah yang terakhir, walladzina utul ilma darajat. Inilah inti materi kita. Ternyata Allah mengikutkan kepada pemberian orang beriman dengan wawu ataf langsung. Wawunya sifatnya ma'iyah. Ma'iyah artinya sejajar. Ada orang yang disejajarkan oleh Allah pahalanya dengan orang beriman yang tadi itu. Jadi kalau dia kemudian setiap melakukan aktivitas, pahalanya diangkat oleh Allah. Naik. Banyak tak berhenti. Siapa orang itu? Adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah anugerah pengetahuan. Bagaimana mendapatkan anugerah pengetahuan dari Allah? Datanglah ke majlis ilmu.
Majelis ilmu. Makanya ketika Anda hadir ke majelis ilmu, maka bukan cuma sekedar datang, itu baru masuk ke majelis ilmu, duduk, niatnya benar, langsung semua pahalanya diangkat tanpa batas. Jadi kalau Anda datang niat itikaf, baru sholat misalnya, sholatnya sholat tahiyatul masjid, duduk nunggu, itu dalam duduknya kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan, begitu masuk langsung niatkan itikaf. Begitu itikaf, semua kegiatan Anda itu dinilai oleh Allah sebagai pahala, naik langsung. Kalau benar seperti ini tanpa batas naiknya, terus sampai Anda keluar baru berhenti pahalanya. Tuh, dikira biasa. Nah, berapa pahala yang didapatkan itu? Saya baca sedikit aja ya, sedikit. Wa yarfa'ul ulama'a minkum darajatin mimma jama'u minal ilmi wal amal. Ya, menurut penulis kitab ini Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, kata beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang menuntut ilmu, derajat para ulama, itu banyak derajatnya tanpa batas, ya, karena mereka bukan saja kemudian mengumpulkan ilmu mereka, tapi membuktikan ilmu mereka lewat amal. Jadi begitu Anda datang, itu kan bukan sekedar datang, bukan cuma mencari. Bukankah kedatangan Anda melangkah dengan kaki? Bukankah Anda menggunakan mata Anda untuk melihat? Bukankah Anda menggunakan telinga Anda untuk mendengar? Itu aja udah amal. Apalagi ketika Anda selesai belajar, Anda mengamalkan ilmu Anda, maka berkumpul lagi kemudian derajatnya. Jadi kata Syekh Hashim Al-Asy'ari, bukan cuma Anda datang di majelis ilmu pahala Anda diangkat ketika mengamalkannya, maka bedanya dengan orang yang beriman biasa, yang beramal tanpa ilmu, dengan beramal dengan ilmu, maka setiap kali dia mengamalkannya pahalanya terus diangkat. Contoh, gini ya. Anda sholat, beda antara orang yang cuma menghafal bacaan dan gerakan sholat kemudian sholat, dengan orang yang belajar fikih sholat sampai paham. Kenapa saya mengangkat tangan begini? Apa maknanya? Apa dalilnya? Kenapa saya mengucapkan Allahu Akbar? Apa maknanya? Kenapa saya baca istiftahnya yang Allahumma ba'in? Kenapa saya baca yang wajah tu? Kapan baca wajah tu? Kapan baca Allahumma ba'in? Kapan baca Allahu Akbar kabira? Dia paham itu semua. Maka bagi yang pertama, yang cuma sholat dengan hafalan, hafal bacaan, hafal gerakan, begitu sholat dapat 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 pahala. Tapi orang yang belajar ini, dia belajar dulu kemudian dia sholat. Sholatnya dengan ilmunya. Maka ketika dia sholat, baru dia bertakbir menghadap ke arah kiblat. Begitu dia mulai bertakbir, maka pahalanya terus akan diangkat oleh Allah tanpa berhenti. Angkat. Berapa pahala yang diberikan? Nih saya bacakan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau namanya Abdullah, anaknya Abbas. Beliau kemenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalnya di dekat pintu Babu Salam. Pintu Babu Salam kalau antum umrah insyaallah atau haji, kalau yang belum saya bermohon pada Allah semoga disegerakan insyaallah. Ya, dan tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang, siapin, rencanain. Nanti antum tinggal patokannya dari Zam-Zam aja. Zam-Zam, pintu lurus pertama King Abdul Aziz, antum belok kanan. Sebelah kanan itu tandanya gampang, tandanya ada istana di atas bukit namanya Jabal Kubis. Ya langsung belok kanan dari Zam-Zam itu. Begitu antum belok, sebelah kirinya itu ada arah masuk ke Masjidil Haram. Ya masuk di situ, di depannya tandanya pos security. Ya satu aja securitynya. Dulu CCTV-nya ngadep ke sini, sekarang ngadep ke sini. Ya satu warna putih. Nah antum belok kanan ke situ ada pintu 26, pintu Ismail. Ya begitu antum dapat pintu Ismail, lurus dari situ. Lalu mendapatkan pintu Nabi, babun Nabi, ya gate Nabi. Gate Nabi itu di situ dulu rumahnya Sayyidah Maimunah, ya di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Itu beliau pernah di situ salat 2 rakaat, kemudian sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Jadi salat 2 rakaat dan berangkat. Nah di situ juga kemudian pernah Ibnu Abbas itu menginap di situ untuk melihat kebiasaan Nabi bangun dari tidur. Itu disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya nomor hadis 1369. Di Ibnu Abbas tinggal di situ untuk melihat kebiasaan bangun malam Nabi. Maka kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bima makna adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun tidurnya itu fajalasa, maka duduk sebentar. Ini sunnah, kalau dikerjakan dapat pahala. Ya, thumma amasaha biyadihi min athari naumih, menghapus dengan kedua tangannya sebagian dari bekas ngantuknya. Kemudian faqara akhawati surah Ali Imran, membaca 11-10 ayat terakhir surah Ali Imran. Setelah itu baru berdoa. Itu dikuatkan lewat riwayatnya Al-Bukhari dari Jundub bin Junada nomor hadis 181. Itu yang doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tsumma dhahaba ila syinin mu'allaqah. Kemudian beliau pergi ya kepada satu tempat untuk bersuci, ya tempat tertutup.
Fatawadda, kemudian beliau berwudu, baru kemudian menunaikan sholat. Saat sholat itulah Ibnu Abbas di belakang Nabi. Saat di belakang Nabi itulah teman-teman ditarik oleh Nabi, ya, supaya sejajar. Ini hadis yang sama yang sering dikutip oleh teman-teman, kebolehan imam dengan makmum, imam satu makmum satu dengan posisi sejajar, boleh. Hadisnya yang tadi. Tapi jangan lupa hadis itu satu rangkaian dengan hadis cara bangun tidur, hadis tahajud. Siapa yang meriwayatkan? Anak kecil usia baru 4-5 tahun, namanya Abdullah, anak Abbas, dikenal dengan Abdullah bin Abbas. Kenapa dibuang Abdullahnya, disebutkan Ibnu Abbasnya, untuk menunjukkan keutamaan bapak yang memberikan pendidikan kepada anak, yang kalau anak mengerjakan bapaknya dapat pahalanya. Itu dalam ilmu hadis begitu. Jadi kalau nggak disebutkan anaknya, disebutkan bapaknya, maksudnya pesan kepada kita, hei bapak-bapak, ibu-ibu yang ada sekarang, didiklah anakmu seperti para sahabat dulu mendidik anaknya. Kalau dia sukses, antum dapat bagiannya. Buktinya apa? Kami contohkan, anak nggak disebutkan, bapak disebutkan, untuk menunjukkan kalau dia dapat pahala, maka bapaknya pun dapat. Ini Abbas, pengusaha pak, pedagang, sibuk, di balik kesibukannya nggak sempat ikut majlis Nabi setiap waktu, maka investasinya dilekatkan pada anak yang paling bungsu, namanya Abdullah, kakaknya namanya Fudail. Kakaknya dikhidmatkan pada Nabi, membantu Nabi sampai wafat Nabi. Sebelum wafat Nabi kan berwudu dulu, kemudian wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Siapa yang bawa air wudunya? Fudail, kakaknya Abdullah, anaknya Abbas. Abdullahnya disimpan di majlis Nabi, saking cintanya dengan Nabi. Orang kalau dekatkan dengan ulama, cinta ulama. Orang dekatkan dengan pencuri, senang dengan pencurian. Dekatkan dengan ulama, cinta ulama, dekat dengan ulama. Begitu dekat dengan Nabi, mencintai Nabi, ingin ikut Nabi, didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Kerjaannya cuma merangkak, melihat, menatap. Tapi ketika Nabi wafat, usianya 13 tahun. Ternyata dalam merangkaknya, jalannya sudah hafal 2000 hadis. Di mana tinggalnya? Babun Nabi, terus lagi ada Get Ali. Setelah itu baru kemudian Babus Salam. Di Babus Salam itu ketika Anda turun, itu ada eskalator. Eskalator pertama itu yang naik yang sebelah sini. Di depannya ada kursi warna merah. Sebelahnya lagi untuk turun, sebelahnya lagi tangga biasa yang tidak pakai eskalator. Begitu Anda turun, langsung pintunya Babus Salam. Samping pintu itu rumahnya dulu Abbas radhiyallahu taala anhu. Masuk. Kalau tarik dari situ, kurang lebih 100 meter lurus, ada bangunan warna krem. Itu di tempat Nabi dilahirkan. Ya, Maulid Nabi. Sekarang disamarkan jadi perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Sampingnya untuk ngambil air Zam-Zam, langsung menggunakan keran, pakai jerigen. Yang jualan jerigen orang Taif. Yang kecilnya 5 real, yang besarnya 10 real. Jadi kalau antum pengen Zam-Zam pakai jerigen, ngambil di situ. Jangan ngambil keran. Yang keran tempat ngambil air minum biasa yang pakai gelas, itu zolimin orang. Udah pakai keran begini, orang nungguin dari belakang. Ya, pindah aja ke arah itu, antum dapatkan bebas kok, langsung isi semaunya, silakan. Mau langsung begini juga jangan. Ya. Nah, itulah Abbas. Abbas ini belajar dari Nabi sampai belajar adabnya, bukan cuma belajar ilmunya. Di antara keutamaan yang disampaikan oleh beliau, yang tentunya bersumber dari Nabi, ini kalimatnya. Darajatul ulama fauqal mu'minin. Derajat orang-orang yang ahli ilmu itu melebihi orang beriman biasa. Maksudnya, kalau antum beriman pasti, kemudian beramal, karena iman bersanding dengan amal saleh. Kalau iman kita disertai dengan ilmu, ulama, derajat ulama, orang yang beriman beramal pakai ilmu. Dengan orang beriman saja kemudian dia beribadah, kurang ilmunya, berapa perbedaan pahala di sisi Allah? Lihat sini. Bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini khamsumi'ati amin. Setiap beramal paling minimal 700 kali lipat pahalanya, setiap jaraknya 500 tahun. Nih, antum sholatnya cuma hafalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsir, subhanallah bukratan wa asila, wajhatu dan seterusnya. Wa ma ba'id baina wa baina khata. Cuma hafalan aja. Itu pahalanya 10. Kalau berjamaah 27, jarak satu ke dua 500 tahun. Tapi kalau antum takbir Allahu Akbar, ini hadis Muslim nomor hadis 397, sejajar dengan bahu. Saat mengangkat ini rasakan seakan-akan antum itu membuang semua urusan dunia ke belakang. Makanya di hadis Abu Dawud disebutkan nomor hadis 618, wa tahrimuha at-takbir. Begitu antum bertakbir, maka diharamkan menghadirkan semua yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang. Nah, Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar, ucapkan Allahu Akbar. Maksudnya cuma Allah yang akbar, yang lain tidak. Maka yang lainnya tidak akbar. Maaf, mobil itu bukan akbar, rumah bukan akbar, proyek bukan akbar, cuma Allah yang akbar.
Pakai rumusnya Al-Baqarah 46. Boleh jadi saya diwafatkan pada saat ini, maka cuma Allah yang saya agungkan, angkat. Begitu antum seperti itu cara sholatnya, Allahu Akbar, mengagungkan Allah, merasakan diawasi seakan-akan antum akan wafat pada saat itu baru takbir 700 kali lipat langsung dituliskan dan diangkat terus, nambah tanpa berhenti. Apa tidak tertarik mendapatkan itu? Kalau sekarang belum kelihatan, kalau bicara pahala nanti saat wafat baru kelihatan. Kalau pengen cepat lihat, wafat aja dulu. Itu pun kalau meninggal, kalau enggak bukan pilihan. Paham ya? Ini nggak usah banyak-banyak, kita cukup aja dulu sampai di sini. Ambil satu ayat, ambil satu hadis. Jadi kalau ditanya, jawabannya udah enak. Belajar apa tadi? Judulnya, ayatnya, dan hadisnya. Apa kesimpulannya? Ya seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Baik teman-teman sekalian, itu yang kita bisa sampaikan. Jadi kesimpulannya, satu, menuntut ilmu itu punya keutamaan yang sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Keistimewaan pertama, bahwa dalam menuntut ilmu, statusnya para penuntut ilmu dinaikkan oleh Allah menjadi status mujahid fi sabilillah, yang bila kemudian ia wafat, maka wafatnya dituliskan dalam keadaan syahid. Yang kedua, status para penuntut ilmu ketika dia mulai berniat dan masuk ke majelis ilmu, maka Allah akan terus mengangkat derajat pahalanya tanpa batas sampai dia kemudian keluar dari majelis ilmu itu. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu kemudian mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari, maka status amalnya akan dinaikkan langsung oleh Allah dari 10 kali lipat pahala menjadi 700 kali lipat pahala. Yang 700 ini akan terus dilipat gandakan tanpa henti sampai dia berhenti mengamalkannya. Ini yang telah kita bahas, 3 kesimpulan dari judul, ayat, dan satu hadis yang telah kita kupas bersama. Insya Allah kita akan temukan keutamaan-keutamaan lain, dan keutamaan ini teman-teman, ini dahsyatnya nanti minimal saya informasikan kisi-kisinya akan menunjukkan 2 hal. Satu, kalau Anda benar mengikutinya, maka diantaranya setiap Anda berdoa, khususnya di majelis ilmu, maka seketika doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Anda ketahui, nanti saya bacakan hadisnya di pertemuan yang berikutnya, itu baru Anda keluar dari rumah sudah ada malaikat khusus yang menaungi Anda sampai datang dan pulang kembali dari majelis ilmu. Itu ada malaikat yang menaungi Anda, dan malaikat itu punya 2 tugas. Yang kalau 2 tugas itu Anda maksimalkan untuk bermohon kepada Allah, maka Anda akan mendapatkan 2 keistimewaan sekaligus. Ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, ketika Anda sudah tahu semua ini, maka saya sarankan Anda mesti buat rencana, mesti ada di keluarga Anda 1, walaupun cuma 1, siapkan menjadi bagian dari ulama. Karena ketika itu Anda dapatkan, bukan cuma di dunia, Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ulama itu Masya Allah, kalau dia berbuat baik, kebaikannya akan menyebar. Kalau dia disakiti, maka akan menjadi racun bagi para penyakitinya. Ingat itu baik-baik, jangan pernah sakiti ulama. Karena kalau ulamanya benar ya, nanti kita lihat akan ada ukurannya. Karena dia langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda menzaliminya, jadi racun bagi Anda. Tapi ketika Anda mendapatkan bagian dari keutamaannya, bahkan Anda menjadi bagian dari ulama atau di keluarga Anda, maka bukan cuma orang itu akan diangkat oleh Allah, semuanya, bapaknya, ibunya, kerabatnya, macam-macam dan sebagainya. Silahkan cek, orang kalau sudah diangkat oleh Allah, ilmunya luas, dekat dengan Allah, maka semua akan dicari termasuk orang dekatnya. Mulai temannya, mulai tetangganya, mulai macam-macamnya. Bapak tetangganya Syekh Fulan dia, bapak tetangganya Habib Fulan dia, semua dicari. Bukan cuma orangnya, semua keluarganya dan sebagainya. Maka dari itu, tidak ada keutamaan lain yang melebihi para ulama. Dan ulama itu kalau sudah jadi, nggak akan pensiun. Jangan takut, jangan takut. Dan semua akan mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita baiknya, di akhirat dia akan menggandeng keluarganya, bapak ibunya, anak istrinya, keturunannya. Dia akan pimpin mereka semua masuk ke dalam surga. Dan surganya surga yang sangat spesial, langsung bersanding dengan Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Apa ayat Qurannya? Apa hadisnya? Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas. Dan tolong ingatkan saya, tolong ingatkan, demi Allah saya katakan tolong ingatkan, saya manusia juga mungkin khilaf dalam 2 hal. Kalau ada yang keliru disampaikan supaya saya koreksi. Dan yang kedua, sebelum ke pertemuan tolong ingatkan, karena saya punya janji untuk mengcopy sebagian materi yang akan kita bahas. Ya,
Demikian saya sampaikan, semoga Allah muliakan. Izinkan saya menyampaikan satu hal saja pengumuman. Insya Allah nanti kalau mushaf ini sudah selesai dipercetakan, ada mushaf At-Taisir, saya akan mengajak gerakan menghafal bersama-sama Al-Quran. Insya Allah kami akan coba hadirkan apa yang Allah titipkan untuk kemudahan menghafal Al-Quran teman-teman dengan mushaf At-Taisir yang sekarang akan dipadukan dengan bukunya langsung. Nanti kita akan padukan dan kita akan bagikan. Di situ nanti insya Allah kita akan praktek bersama-sama, kita buktikan ternyata antum itu kalau menghafal Al-Quran begitu mudah, luar biasa. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.